Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Aprilia Indah Payastu, NPM 1810103091 dari K3 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review artikel saya yang keempat mata kuliah seminar SDM. Artikel ini ditulis oleh R. Gunawan, H. Senen, dan E. Tarmet, serta dipublikasikan pada tahun 2019. Judul dari penelitian atau judul dari artikel tersebut yaitu Analisis Kondisi Lingkungan Kerja dalam Meningkatkan Employee Engagement pada Karyawan Bagian Produksi Industri Manufaktur di Cimahi. Judul jurnal yaitu Journal of Business Education tahun 2019, volume 4, nomor 1, halaman 88-99. Latar belakang atau hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut yaitu employee engagement yang rendah terjadi pada PT Pola Manunggal Sejati Cimahi yang bergerak dalam bidang industri manufaktur khususnya pada bagian produksi. Nah, pada tahun 2018, banyak pegawai yang mengajukan pengunduran diri akibat beban kerja yang berat serta keinginan untuk bekerja pada perusahaan lain. Selain itu, masih terdapat pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja pada saat jam kerja serta tidak tercapainya target produksi yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengurangi efisiensi, produktivitas, dan mengancam kelangsungan hidup bagi perusahaan dalam jangka panjang. Tingkat turnover karyawan bagian produksi PT Pola Manunggal Sejati Cimahi telah melebihi standar yang mana batas minimal yaitu sebesar 10% per tahun. Walaupun standar tingkat turnover karyawan berbeda-beda pada setiap perusahaan, namun tingkat turnover di atas 10% per tahun dianggap terlalu tinggi. Hal tersebut menurut Sujiwa tahun 2011. Nah, selain hal tersebut, pada tahun 2016, ketidakhadiran karyawan yaitu sebesar 503 orang, pada tahun 2017 meningkat menjadi 534 orang, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali yang sangat tinggi yaitu sebesar 562 orang. Apabila hal tersebut terus terjadi, maka akan menghambat proses kegiatan produksi, di mana juga akan berdampak terhadap produktivitas perusahaan. Setiap tahun, realisasi produksi kain polyester tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 10 juta yard serta selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2016 menuju tahun 2017 mengalami penurunan jumlah produksi dengan selisih 374.315 yard dari 9.121.015 yard menjadi 8.746.700 yard. Nah, pada tahun 2017 menjadi ke tahun 2018 mengalami penurunan jumlah produksi dengan selisih 328.659 yard dari 8.746.700 yard menjadi 8.418.041 yard. Nah, hal tersebut disebabkan karena karyawan kurang memiliki rasa engage yang berdampak terhadap kurangnya etos kerja yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya serta kurangnya disiplin kerja dalam mematuhi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila penurunan produksi tidak segera ditindaklanjuti, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu bagaimana pengaruh kondisi lingkungan kerja dalam meningkatkan employee engagement pada karyawan bagian produksi industri manufaktur di Cimahi, sehingga tujuan penelitian yang dapat diperoleh yaitu untuk menganalisis kondisi lingkungan kerja dalam meningkatkan employee engagement pada karyawan bagian produksi industri manufaktur di Cimahi. Variabel penelitian yang digunakan
yaitu ada lingkungan kerja sebagai variabel independen dengan dimensi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja sosial, serta employee engagement atau keterikatan karyawan sebagai variabel dependen dengan dimensi semangat atau vigor, dedikasi atau dedication, dan penghayatan atau absorption. Hipotesis dari penelitian tersebut yaitu terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap employee engagement. Kemudian, mohon maaf terdapat kesalahan dalam penulisan. Tujuan penelitian tersebut di situ yang benar yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu populasi mencakup karyawan pada bagian produksi PT Pola Manunggal Sejati Cimahi dengan jumlah sebanyak 402 orang, sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu simple random sampling yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan kriteria dari populasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sumber daya manusia. Nah, penelitian dilakukan menggunakan metode cross-sectional method serta dilakukan selama kurang dari 1 tahun. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif, namun yang dibahas dalam artikel hanya analisis verifikatif saja, yang mana bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan. Nah, berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa yang pertama dari hasil uji asumsi regresi linier sederhana. Ada uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas tersebut diperoleh nilai sebesar 0,200 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi telah memenuhi asumsi yang berdistribusi normal. Kedua, berdasarkan uji linearitas diperoleh bahwa F hitung sebesar 3,362 dengan signifikansi deviation from linearity sebesar 0,170 lebih besar dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel lingkungan kerja atau X dengan variabel employee engagement atau Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi linearitas. Yang ketiga yaitu ada diagram pencar, di mana titik-titik pada diagram pencar tersebut telah menyebar membentuk pola dari kiri bawah menuju kanan atas, sehingga dapat diketahui bahwa arah X dan Y bersifat searah. Artinya, apabila X berubah semakin besar, maka Y juga akan berubah semakin besar. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian, uji titik terpencil dilakukan dengan menggunakan rumus statistik, di mana kriteria yang digunakan yaitu T lebih besar dari Tn-2 tolak H0, artinya titik yang mencurigakan dianggap sebagai titik terpencil dan harus dikeluarkan dari analisis. T lebih kecil atau sama dengan Tn-2 terima H0, artinya titik yang mencurigakan tidak dianggap sebagai titik terpencil dan tidak perlu dikeluarkan dari analisis. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil analisis regresi linier sederhana, persamaan regresi linier antara lingkungan kerja terhadap employee engagement yaitu Y sama dengan 25,428 plus 0,833X. Konstanta sebesar 25,428 tersebut menyatakan bahwa jika lingkungan kerja tidak diperbaiki atau tidak ditingkatkan dengan X sama dengan 0, maka employee engagement bernilai 25,428 satu satuan nilai. Koefisien regresi 0,833 satu satuan nilai, artinya setiap terjadi peningkatan lingkungan kerja akan meningkatkan employee engagement sebesar 0,833 satuan nilai, serta sebaliknya. Apabila terjadi penurunan employee engagement, maka lingkungan kerja akan menurunkan employee engagement sebesar 0,833 satu satuan nilai. Koefisien regresi bernilai positif sehingga arah pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap employee engagement adalah positif.
Besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,844 sehingga diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,712 yang berarti bahwa pengaruh lingkungan kerja terhadap employee engagement adalah sebesar 71,2%. Selanjutnya, hasil dari koefisien determinasi yaitu diperoleh hasil bahwa korelasi antara lingkungan kerja dan employee engagement yaitu sebesar 0,844 yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai hubungan yang kuat. Nilai signifikansi yaitu 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 di mana dapat diketahui bahwa lingkungan kerja berkorelasi dengan employee engagement. Nah, berdasarkan perhitungan, koefisien determinasi untuk lingkungan kerja atau X terhadap employee engagement atau Y adalah 71,2%. Dengan kata lain, employee engagement dipengaruhi sebesar 71,2% oleh lingkungan kerja, sedangkan 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai koefisien determinasi sebesar 71,2% yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara lingkungan kerja terhadap employee engagement. Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama uji F yaitu diperoleh hasil bahwa nilai F hitung sebesar 195,707 serta hasil F tabel sebesar 3,96 sehingga dengan tingkat keyakinan alfa 0,05 atau 5% dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari tingkat keyakinan atau 0,005 lebih kecil dari 0,05. F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 195,707 lebih besar dari 3,96 sehingga H0 atau regresi tidak berarti ditolak dan HA regresi berarti diterima. Nah, hal tersebut menunjukkan hasil bahwa regresi berarti yaitu lingkungan kerja memiliki tingkat keberartian terhadap employee engagement sehingga penelitian dapat dilanjutkan menggunakan uji keberartian koefisien regresi. Nah, untuk hasil dari uji T diperoleh bahwa T hitung melalui uji T yaitu sebesar 13,990% untuk X1, sedangkan besarnya T tabel sama dengan 1,66, di mana nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 atau lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap employee engagement ditolak dan HA lingkungan kerja berpengaruh terhadap employee engagement diterima. Dari hasil uji T tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap employee engagement pada karyawan bagian produksi PT Pola Manunggal Sejati Cimahi. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran lingkungan kerja di PT Pola Manunggal Sejati Cimahi berada pada kategori baik. Dimensi lingkungan kerja yang dimiliki paling tinggi dalam mempengaruhi employee engagement adalah dimensi lingkungan kerja sosial, sedangkan dimensi yang memiliki penilaian paling rendah dalam mempengaruhi employee engagement adalah dimensi lingkungan kerja fisik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan kerja yang terjadi di PT Pola Manunggal Sejati Cimahi hampir seluruhnya sudah baik. Sementara itu, gambaran employee engagement pada karyawan bagian produksi di PT Pola Manunggal Sejati Cimahi berada pada kategori tinggi. Dimensi employee engagement yang memiliki penilaian paling tinggi adalah dimensi dedikasi atau dedication. Sedangkan dimensi yang memiliki penilaian paling rendah adalah dimensi absorption atau penghayatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat employee engagement yang terjadi di PT Pola Manunggal Sejati Cimahi hampir seluruhnya sudah tinggi. Nah, berdasarkan penelitian di atas, menyatakan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap employee engagement. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan kerja yang ada di perusahaan, maka semakin baik pula tingkat employee engagement pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian
Berikut merupakan referensi atau daftar pustaka yang terdapat pada artikel atau penelitian tersebut. Cukup sekian hasil dari pemaparan review artikel ini. Apabila terdapat kesalahan dalam isi dari review artikel serta terdapat kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih.